Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ketiga, memahami sifat manusia. Kamis, 13 Oktober. Beristirahat bersama para leluhur. Bacalah Kejadian 25 ayat 8, 2 Samuel 7 ayat 12, 1 Raja-Raja 2 ayat 10, dan 1 Raja-Raja 22 ayat 40. Apakah yang ditambahkan ayat-ayat ini pada pemahaman Anda tentang kematian? Perjanjian Lama mengungkapkan dengan cara yang berbeda gagasan tentang kematian dan penguburan. Salah satunya adalah gagasan berkumpul dengan kaumnya sendiri. Sebagai contoh, tentang Abraham, kita diberitahu bahwa lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kejadian 25 ayat 8. Harun dan Musa juga dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Ulangan 32 ayat 50. Fakta apakah yang diajarkan oleh fakta bahwa baik raja yang baik maupun yang jahat pergi ke tempat yang sama pada saat kematian kepada kita tentang sifat kematian? Cara lain untuk menggambarkan kematian adalah dengan menyatakan bahwa seseorang beristirahat dengan para leluhur. Tentang kematian Raja Daud, Alkitab mengatakan bahwa dia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Ungkapan yang sama digunakan juga tentang beberapa raja Ibrani lainnya, baik raja yang setia maupun raja yang tidak setia. Kita dapat mengidentifikasi setidaknya 3 aspek yang berarti dari istirahat dengan para leluhur. Salah satunya adalah gagasan bahwa cepat atau lambat, saatnya akan tiba ketika kita perlu beristirahat dari kerja keras dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Gagasan lain adalah bahwa kita bukan yang pertama dan satu-satunya yang mengikuti jejak yang tidak diinginkan itu, karena nenek moyang kita sudah mendahului kita. Gagasan ketiga adalah bahwa dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tetapi tetap bersama bahkan selama kematian yang tidak disadari itu. Gagasan ketiga adalah bahwa dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tetapi tetap bersama bahkan selama kematian yang tidak disadari itu. Ini mungkin tidak masuk akal bagi beberapa budaya individualis modern, tetapi itu sangat berarti di zaman dahulu. Mereka yang mati di dalam Kristus dapat dikuburkan dekat dengan orang yang mereka kasihi, tetapi meskipun demikian, tidak ada komunikasi di antara mereka. Mereka akan tetap tidak sadar sampai hari yang mulia itu ketika mereka akan dibangunkan dari tidur nyenyak mereka untuk bergabung kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi yang mati di dalam Kristus. Bayangkan bagaimana jadinya jika orang mati benar-benar sadar dan bisa melihat seperti apa kehidupan di bawah sini, terutama bagi orang yang mereka cintai yang seringkali sangat menderita setelah kematian mereka. Kalau begitu, mengapa kebenaran bahwa orang mati tidur begitu menghibur orang hidup? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Perjanjian Lama mengungkapkan cara yang berbeda mengenai kematian dan penguburan. Dan salah satunya adalah ketika ada yang mati, maka mereka akan dikuburkan bersama dengan para leluhur mereka. Contohnya Abraham, Musa, Daud, dan masih banyak lagi. Bukan hanya orang-orang yang baik saja yang tertulis di dalam Perjanjian Lama yang dikuburkan bersama dengan leluhur mereka. Demikian pula dengan orang-orang yang jahat. Contohnya Raja Yoyakim, Raja Yoyakin. Mereka memberontak melawan Tuhan, dan ketika mereka mati, mereka dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyang mereka. Gagasan dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyang bukan berarti mereka dapat berinteraksi ketika mereka dalam kematian, tetapi bukan itu maksudnya. Walaupun raja-raja di dalam Perjanjian Lama, contohnya ada yang benar maupun ada yang jahat, tetapi mereka juga mati dan mereka beristirahat dengan para leluhur. Setidaknya ada 3 aspek yang dapat kita lihat dari beristirahat dengan para leluhur ini. Gagasan yang pertama bahwa cepat atau lambat saatnya akan tiba ketika kita perlu beristirahat dari kerja keras dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Demikian pula yang dirasakan oleh para leluhur di dalam Perjanjian Lama ataupun di dalam Perjanjian Baru ataupun di zaman kita saat ini. Yang kedua, bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya yang mengikuti jejak yang tidak diinginkan itu. Apa jejak yang tidak diinginkan itu? Ialah kematian. Kita sudah mempelajari ini kemarin. Kita didesain bukan untuk mati tetapi oleh karena dosa, sehingga manusia harus mengalami kematian. Kita bukan satu-satunya yang mengikuti jejak ini karena nenek moyang kita sudah mendahului kita di dalam kematian.
Dan gagasan yang terakhir adalah bahwa dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian, tetapi tetap bersama, bahkan selama kematian yang tidak disadari itu. Itulah sebabnya ketika dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyang, bukan berarti ada interaksi di bawah kubur, tetapi masih dalam tetap kondisi tidak sadar, sambil menunggu kebangkitan ketika Tuhan datang kembali. Mereka yang mati di dalam Kristus dapat dikuburkan dekat dengan orang yang mereka kasihi, tetapi meskipun demikian tidak ada komunikasi di antara satu dengan yang lain. Mereka akan tetap tidak sadar sampai hari yang mulia itu, manakala Yesus datang kembali. Dan mereka akan dibangunkan dari tidur nyenyak mereka untuk bergabung kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi yang mati di dalam Kristus. Jadi kalau ada konsep yang mengatakan bahwa orang yang mati maka jiwanya tetap hidup dan akan berpindah dari dunia menuju ke sorga, itu merupakan konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena para leluhur baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, atau saudara-saudara kekasih kita yang telah mendahului lewat kematian, mereka sampai saat ini masih beristirahat dari jerih lelah mereka, masih ada di dalam kubur sambil menunggu kedatangan Tuhan, dan mereka siap untuk dibangkitkan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, pelajaran yang begitu berharga yang terus mengajarkan kami bahwa ketika kematian itu ada, maka saudara-saudara kekasih kami, para leluhur yang telah mengalaminya, mereka masih berada di dalam kubur dan akan dibangkitkan kembali manakala Tuhan datang. Bantu kami untuk kami terus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kami ini, di dalam nama Yesus. Amin.